Ulama berkata, Imam Ibnu Jarir, yang dimaksud dengan al-hasanah sehat, lapangnya ekonomi, urusannya mudah. Al-hasanah wa sayyi'at, penyakit, kesulitan, penderitaan. Setiap kali mencoba, setiap kali ikut. Wa sayyi'at, apa gunanya? Ta'allahu yaqul, mudah-mudahan kamu kembali kepada Allah. Jadi sehat dan sakit adalah sunatullah. Terus bagaimana kami menyaksikan 70% orang yang sakit di rumah sakit tempat kami bertugas, 70% orang sakit itu tidak sholat. Kami sudah 15 tahun bekerja. Andaikan satu hari pasien itu jumlahnya 100 orang atau 50 orang, sebulan menjadi 1.500, selama 15 tahun mungkin kurang sedikit 1 juta. 70%-nya tidak sholat. Dan kita tahu, ulama berkata, penyebab terbesarnya orang itu meninggal itu dari sakit. Meskipun ada takdir yang lain, tapi kebanyakan sakit dulu baru meninggal. Tapi 70% meninggalkan sholat. Makanya kalau masih ada orang tua yang barangkali mungkin mengeluh sakit pada pinggangnya, kepalanya, tensinya, kolesterolnya, jantungnya dan semacamnya, perlu kita pesankan ini, sehingga kita tidak terkecoh. Kenapa orang yang sakit itu harus dia mengerjakan sholatnya? Yang pertama, kata Allah, nanti bisa dilihat surah Al-Baqarah ayat 45, Al-Baqarah 153, surah Al-Hajj ayat 76 sampai 77. Panjang kalau kita jelaskan. Di antara makna ayat itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ternyata sholat itu cara ampuh untuk menyelesaikan masalah. Makanya Rasulullah SAW ketika perang Badar berkecamuk perang umat Islam dengan orang musyrik di Mekah, Ali bin Abi Thalib ketika datang ke tenda Rasulullah ingin bertanya bagaimana strategi perang. Kata pengawal, Rasulullah dalam keadaan sholat. Kemudian kira-kira jam 1, jam 2 malam datang lagi, Rasulullah dalam keadaan sholat. Sampai masuk waktunya subuh, ketika Ali bin Abi Thalib datang, kata pengawal, Rasulullah dalam keadaan sholat. Ditanya di waktu pagi, kenapa begitu? Kata Rasulullah, aku menambah bilangan sholatku dalam rangka menyelesaikan strategi perang. Kemudian juga Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Meskipun banyak kitab yang menjelaskan Rasulullah tak pernah sakit, tapi kami menemukan beberapa hadis bahwa Rasulullah itu sakitnya parah. Yang pertama, Nabi pernah sakit al-humma, demam panas. Dari riwayat Ibunda Aisyah, 4 hadis bicara tentang ini. Nabi itu menggigil, demam panas, kemudian sahabat menangis. Kata Ibunda Aisyah, kalau kami mengalami seperti ini, engkau akan sedih melihat kami, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, sakit yang aku alami 2 kali lipat dibandingkan sakit manusia yang ada. Nabi pernah sakit, asbabun nuzul turunnya surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Asbabun nuzulnya Nabi disantet oleh seorang wanita ahli sihir. Nabi tak bisa duduk, hanya terbaring saja mengeluh sakit kepala. Dalam riwayat Nabi pernah sakit diracun. Kok Nabi bisa diracun? Itu mengisyaratkan kepada hambanya bahwa yang namanya manusia itu tidak ada yang anti kebal. Kekurangan yang ada pada Nabi itu adalah kesempurnaan syariat. Nabi pernah lupa salat asar 3 rakaat. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah ayat telah turun?
sholat asar sekarang 3 rakaat, biasanya kan 4. Saya mempunyai 3. Iya ya Rasulullah, kami melihat semuanya. Rasulullah masuk ke masjid, kemudian menambah sholatnya 1 rakaat lagi. Untuk apa? Supaya nanti kalau ada di antara umatnya yang lupa seperti itu, itulah caranya. Kurangnya pada Nabi adalah kesempurnaan di dalam Islam. Nabi sakit sampai di waktu subuh, Nabi tak sanggup berdiri, beliau jatuh, digendong oleh menantunya untuk berwudu. Kata Nabi, "Ya Ali, antarkan aku ke masjid." "Ya Rasulullah, aku sakit, di rumah saja sholatnya." "La ya Ali, tidak, antarkan aku ke masjid." Maka Rasulullah sholat di masjid, bersandar di dinding seperti ini. Abu Bakar yang menjadi imam. Ini ada orang, Pak, bukan Nabi, ya kan? Hisab menegangkan, surga tak jelas, diuji dengan sakit, harusnya menggugurkan dosa, tapi menambah dosa. Nah, itulah yang kita temukan kalau kami bertugas di rumah sakit. Apa pertanyaannya? "Ustaz, kenapa Tuhan tidak adil? Ustaz, kenapa saya diberikan seperti ini?" Begitulah terus pertanyaan yang dia muncul. Yang terakhir, sahabat Nabi Abu Hurairah sakit. Abu Hurairah sakit, berguling-guling sakit perut. Kata Rasulullah, "Gimana ya Abu Hurairah? Apa yang terjadi bagimu wahai Abu Hurairah?" "Maritu ya Rasulullah, aku sakit." Orang biasanya kalau melihat teman sakit paling dimotivasi, bercerita. Rasulullah melihat sahabatnya sakit, apa kata Rasulullah? "Qum ya Abu Hurairah, hai berdirilah wahai Abu Hurairah. Fassalah, lakukan salat. Fa inna fis salati syifaan." Di dalam salat itu ada obatnya. Siapapun di antara kita, apakah keluarga kita, orang tua kita dalam keadaan sakit, yang pertama sekali yang harus kita kontrol, yang kita ingatkan adalah salatnya. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.